Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Idris, bisa dipanggil Fahmi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan metode eksekusi Gauss Jordan menggunakan matriks 4 kali 4 dengan contoh sebagai berikut. Untuk contohnya, untuk isi matriksnya itu ada 3, 4, min 2, 2, di sini 2, 4, 9, min 3, 5, di sini 8, min 2, min 3, 7, 6, 10, 1, 4, 6, 7, 2. Oh ya, perlu di note juga, ini sebelumnya saya sudah coba untuk mengeksekusi sendiri untuk mengerjakan terlebih dahulu. Apakah ini berhasil atau tidak? Baik, di sini untuk langkah step awalnya itu kita harus merubah semua yang ada di matriks ini untuk menjadi matriks identitas dengan sebagai berikut. Untuk baris pertama, kolom pertama itu kita rubah menjadi satu. Untuk caranya itu saya langsung aja di baris pertama, kolom pertama langsung dibagi tiga dan hasilnya sebagai berikut untuk pengisian matriksnya. Dan di sini untuk pengeksekusiannya berarti yang akan dieksekusi itu di baris pertama, kolom kedua, ketiga, dan keempat. Dan hasilnya sebagai berikut. Ada 1, 4 per 3, min 2 per 3, 2 per 3, dan 2 per 3. Lalu untuk next stepnya itu di 4 ini kita rubah menjadi 0. Yaitu dengan cara baris kedua dikurang dengan 4 kali baris pertama. Yaitu kan baris keduanya di sini 4. Dikurang 4 dikali 1 itu 4. Jadi 4 kurang 4 ini 0. Dan untuk pengeksekusinya juga sama di sini di kolom kedua yang akan kita eksekusi. Jadi 11 per 3, min 1 per 3, 7 per 3, 16 per 3. Lalu untuk next selanjutnya, untuk di baris ketiga kolom pertama ini kita rubah menjadi 0. Untuk pengeksekusiannya saya ini sebagai berikut, yaitu di baris ketiga ini kita tambah dengan 2 dikali baris pertama, hasilnya itu bisa 0. Contoh, misalkan kita implementasikan, jadi dari min 2 ini ditambah 2 dikali baris pertama itu 1. Jadi di sini 2, min 2 plus 2 itu sama dengan 0. Lalu untuk eksekusinya, untuk pengerjaannya di sini yang kita akan eksekusi di baris dimulai dari sini ya. Berarti di kolom ketiganya. Ketiga keempat. Lalu selanjutnya kita eksekusikan di baris kelima kolom pertama menjadi 0. Yaitu saya dengan cara baris keempatnya ini dikurang 1 dikali baris pertama itu hasilnya 0. Dan untuk yang akan dieksekusi sebagai berikut ini nih di kolom kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan hasilnya seperti ini. Lanjut. Lalu kita akan mengeksekusi satunya ini di baris kedua, kolom kedua. Kenapa langsung ke sini? Dikarenakan di sini matriks identitas yang harus kita cari terlebih dahulu. Setiap baris ini kan memiliki angka 1 nih, setiap kolom ini. Itu yang kita mandatorinya itu di angka 1 terlebih dahulu yang harus dicari. Berarti di sini di baris kedua kolom 2 kita cari satunya terlebih dahulu. Baik, bagaimana caranya bisa mendapat 1? Di sini saya mengeksekusikannya dengan cara kolom kedua baris kedua itu bisa langsung saja dibagi 11 per 3. Dibagi 11 per 3. Jadi hasilnya 1. Dan untuk baris kedua di kolom ketiga, 4, dan 5 itu bisa langsung eksekusi saja menggunakan cara berikut. Jadi di sini min 1 per 3 dibagi 11 per 3 dan seterusnya. Lalu setelah itu saya akan mencari hasil 0 dari 4 per 3 di baris ke 1 kolom kedua ini, yaitu dengan cara sebagai berikut. Baris pertama dikurang 4 kali per 3 dikurang 4 per 3 dikali baris kedua. Yaitu baris pertamanya itu kan 4 per 3 dikurang 4 per 3 dikali baris kedua. Yaitu 4 per 3 dikurang 4 per 3 dikali 1 hasilnya 0. Begitu juga yang di next kolomnya ya. Hanya di baris pertama saja yang harus dieksekusi. Lalu saya akan mengeksekusi di baris ketiga kolom kedua menjadi angka 0, menjadi 0. Itu dengan cara baris ketiganya ini ditambah 1 per 3 dikali dengan baris 2. Berarti
min 1/3 ditambah 1/3 dikali baris kedua itu 1. Jadi hasilnya 0. Dan untuk yang dieksekusi yaitu di baris ketiga kolom keempat dan ketiga, keempat, dan kelima. Lalu next selanjutnya kita akan mengeksekusi di baris keempat kolom kedua ini 8/3 ini menjadi 0. Yaitu saya dengan cara sebagai berikut. Baris keempatnya ini dikurang 8/3 dikali baris kedua. Yaitu hasilnya 8/3, baris keempat ini 8/3 dikurang 8/3 dikali baris kedua itu 1. Jadi hasilnya 0. Dan yang akan dieksekusi di baris keempat, kolom ketiga, empat, dan kelima. Dah, lalu langkah selanjutnya di kolom ketiga, di baris ketiga ini yang akan saya eksekusi terlebih dahulu. Karena apa? Karena mandatorinya di sini ada angka satunya. Seperti yang saya jelaskan tadi di matriks identitas. Bagaimana caranya ini bisa menjadi satu? Ini saya langsung saja sih dibagi baris ketiga ini dibagi dengan kolom ketiga. Jadi 62/11 ini langsung saja dibagi dengan 62/11. Jadi hasilnya 1. Nah, ini yang akan dieksekusi ini di baris ketiga kolom keempat dan kelima. Maka hasilnya sebagai berikut. Nah, lalu saya akan merubah angka 0 ini di baris pertama kolom ketiga ini menjadi angka 0. Ini kita berurutan ya untuk caranya pengeksekusiannya, yaitu di baris pertama kolom ketiga ini itu saya cari angka 0 dengan cara baris pertama ini ditambah 6/11 dikali dengan baris ketiga. Baris ketiganya itu 1. Jadi hasilnya 0. Nah, bisa dilihat 0 berarti yang kita eksekusi itu di baris pertamanya saja. Di kolom ketiga, 4 dan kelima. Ketiga, keempat, dan kelima. Lalu di baris kedua ini, kolom ketiga ini saya akan mengeksekusi menjadi 0. Bagaimana caranya? Yaitu saya baris kedua ini ditambah 1/11 dikali dengan baris ketiga ini. Ya, hasilnya 0 yang saya dapatkan. Dan yang akan dieksekusi juga baris kedua ini di kolom keempat dan kolom kelima. Lalu saya akan mengeksekusi di bagian baris keempat kolom ketiga ini nih, yang 76/11. Yaitu saya mendapatkan cara sebagai berikut. Di baris keempat ini bisa langsung dikurangkan 76/11 dikali baris ketiga. Yaitu baris keempatnya kan 76/11, itu bisa langsung dikurangin 76/11 dikali dengan baris ketiga yaitu 1, sama dengan hasilnya 0. Nah, lalu untuk ketiga baris dan kolom ini kan sudah separuh nih, udah menjadi matriks identitas. Nah, tinggal satu kolom lagi yang akan saya rubah jadi metrik identitas. Pertama yang mandatorinya terlebih dahulu, yang ada angka satunya ya. Nah, di sini bagaimana saya ngerubahnya, itu saya langsung saja dari minus 1/4/3 dibagi 31 ini langsung dibagi minus 1/4/3, 1/4/3/31. Jadi min 1/4/3 per 31 dibagi min 1/4/3/31, yaitu hasilnya 1. Dan yang akan dieksekusi hanya di baris keempat kolom kelimanya saja ya. Berarti dari min 528/31 ini bisa langsung bisa dieksekusi dengan dibagi 1/4/31, hasilnya 48/13. Nah, next step di baris pertama kolom keempat ini saya yang mengeksekusinya dari atas. Setelah itu dengan cara dari baris pertama ini, di baris pertama ini bisa dikurang minus 17/31 dikurang min 17/31 dikali baris keempat. Yaitu baris pertamanya sudah jelasin di sini 17/31 dikurang 17/31 dikali 1. Itu hasilnya 0. Dan kita sudah dapatkan itu. Next step di bawahnya dari 47/62 ini kita rubah menjadi 0 ya. Yaitu dengan cara B42 B2 baris kedua ini dikurang dengan 47 dikali 62 dikali baris keempat. Baris keempatnya itu 1, berarti
47/62 dikurang 47/62 dikali 1, itu hasilnya 0. Lalu kita rubah baris ketiga di kolom keempat ini menjadi 0. Dan ini langkah terakhir final step-nya. Yaitu dengan cara bisa langsung aja baris ketiga ini dikurang 83/62 dikali baris keempat. Yaitu untuk implementasinya itu 83 dikurang 62. Baris ketiga ini 83/62 dikurang 83/62 dikali baris keempat, yaitu 1, itu hasilnya 0. Jadi final result-nya ini yang kita dapatkan adalah min 28/13, min 15/13, min 37, 13/48/13. Nah, dan pada kesempatan kali ini juga saya akan langsung mengimplementasikannya juga di MATLAB menggunakan codingan di MATLAB. Nah, di sini untuk implementasi di MATLAB-nya ini sebelumnya saya sudah coba-coba terlebih dahulu bagaimana codingannya dan bagaimana hasil dari codingan tersebut. Dan di sini saya sudah mencoba codingannya menggunakan Gauss-Jordan ya untuk metodenya. Ini untuk matriksnya itu ada 34, 34, min 2, 22, 49, min 3, 5, 8, min 2, min 3, 7, 6, 10. Dan ada 1, 4, 6, 7, 2. Dan ini M itu bisa diartikan kolom, dan N itu bisa dijadikan baris. Dan ini size itu bisa diartikan matriks A. Dan beginilah codingannya. Oh ya, sebelum itu setelah ini kita jangan lupa ya untuk di save as terlebih dahulu, dikarenakan ini saya sudah di save, jadi tidak perlu di save lagi ya, memenuhi memori. Jadi sebelum di run itu di save terlebih dahulu agar bisa compile untuk codingan tersebut. Dan berikut ini adalah codingannya ya, yang saya sudah codingkan sebelumnya. Dan berikut ini saya langsung execute saja. Nah, ini execute hasil dari codingan tersebut. Ini kenapa hasilnya min 2,1538, min 1,1538, min 2,8462, 3,6923 dikarenakan di MATLAB ini tidak bisa menggunakan aplikasi pecahan seperti ini kayak min 28/13, min 15/13 itu tidak bisa di MATLAB. Jadi bisanya menggunakan angka desimal dan final resultnya seperti berikut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga kalian dapat memahami, dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.